Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita percobaan lagi untuk buat konten. Oke, pagi ini kita perjalanan dari Pik 2 menuju ke Pluit. Oke, sebentar. Ini. Oh iya. Oke, pagi ini kita coba bahas soal bagaimana membeli Ninja Second ya. Udah banyak mungkin di sini yang buat konten tentang tips dalam membeli Ninja Second, tapi saya coba bahas lagi. Oke, yang pertama yang sudah pernah dibahas itu adalah dalam membeli Ninja Second. Yang pertama, sudah pasti kita harus cek semua kondisi mesin ya. Kondisi mesin harus cek ada nggak yang bocor ya. Karena ini kebetulan saya dapat Ninja ini belum lama ya, kurang lebih baru 1 bulan. Agak kecolongan sih sebetulnya, karena pas dicek ternyata di bagian sebelah kiri ada yang bilang itu bagian water pumpnya itu ternyata seal olinya udah mulai rembes gitu ya. Tapi nggak masalah, karena ada mekanik bilang selama olinya kita cek terus itu artinya masih aman ya. Kecuali memang kalau sudah parah sekali, nah itu mungkin sebaiknya dibawa lah ke bengkel ya. Terserah mau bengkel resmi atau mau bengkel kenalan, selama dia bisa bongkar itu berarti ya aman lah. Itu dari sisi mesin ya. Jadi pastikan cek semua bagian-bagiannya, terutama di bagian headnya itu. Kabarnya memang kelemahannya Ninja itu ada di situ ya, di bagian seal, karet seal itu gampang bocor. Jadi coba cek aja. Yang berikutnya itu adalah cek bagian shock depan ya. Karena banyak yang bilang bagian shock depan itu rawan untuk rembes olinya juga ya. Jadi cek kalau memang shock breakernya itu bagian depan itu nggak ada oli rembes, boleh. Oke, itu sudah aman. Yang berikut, cek lagi bagian kelistrikan ya, bagian aki dicek. Terutama harus ditanyakan itu aki udah lama belum gitu kan. Tapi kalau seandainya pun waktu dites memang ya pasti akan baik-baik aja gitu. Kalaupun dalam perjalanan ya memang harus diganti, ya udah nggak apa-apa, diganti aja, karena aki nggak terlalu mahal biayanya ya. Jadi kemarin juga baru ganti aki, kebetulan dapat ya lumayan cukup terjangkau harganya, di hampir di 400.000 ya. Nah, selanjutnya adalah cek bagian bodi-bodinya, ada nggak yang bekas tabrakan atau bekas jatuh atau apapun itu ya. Ini kebetulan saya dapat ya begini adanya, masih mulus semuanya. Ditambah sudah ada dikasih frame slider ini ya, sudah ada frame slidernya. Jadi ya saya bisa pastikan ini masih dalam keadaan aman untuk bodi-bodinya. Kecuali bagian bodi belakang ada yang patah gitu ya, tapi nggak masalah. Karena bagian bodi kita masih bisa tutup ya, aman. Yang berikutnya baik lagi ke bagian kelistrikan. Kalau seandainya tidak menggunakan yang namanya voltmeter seperti ini ya, itu akan memang susah ngecek gitu ya. Nah, itu sebaiknya sebelum kita mengecek unit, sebaiknya kita beli voltmeter untuk mengetes pengisian ya. Karena namanya pengisian kalau tanpa voltmeter agak susah dideteksi ya. Karena kalau namanya dari tempat kita jual beli
ya mereka pun juga mungkin nggak tahu sejarahnya bagaimana untuk kelistrikannya gitu. Jangan sampai ternyata spoolnya sudah rusak atau ternyata nyiproknya juga udah rusak sehingga pengisian ke aki sudah tidak normal gitu. Karena kalau aki masih full ya motor akan aman-aman aja gitu. Cuman kita nggak tahu, tanpa voltmeter kita nggak tahu apakah diisi atau tidak gitu ya. Itu yang muncul. Nah berikutnya juga ini saya juga sempat kecolongan ini, tapi ya udah nggak masalah. Ini saya beli dapat yang seri special edition dan ABS. Nah dari pertama beli indikator ABS-nya ini nyala terus. Harusnya enggak ya, seharusnya pada saat mesin sudah lama dinyalakan dia akan mati. Nah ini nggak tahu ada error di mana, cuman ya sudahlah karena itu nggak terlalu berpengaruh ke performa mesin ya gitu. Jadi itu yang paling utama. Kemudian berikutnya cek kelengkapan semua, minimal ya spion tetap ada, harus ada gitu. Spion, knalpot, kemudian dudukan plat nomor belakang ya, itu harus pastikan juga ada semua gitu kan. Kemudian berikutnya cek juga ban itu masih layak pakai atau tidak untuk pertimbangan. Jadi kan ketika teman-teman semua penawar agak enak gitu ya, bisa di mungkin dengan ban, seandainya ban dapat yang udah agak gedul, bisa ditawar gitu. Kemudian yang berikutnya cek kelengkapan surat-surat ini sesuai tidak gitu dengan nomor mesin, nomor rangka gitu kalau bisa ya, tapi minimal surat-surat lengkap gitu ya. Mungkin itu sih ya yang perlu dicek ya dalam membeli unit Ninja second ya. Kemudian pada saat mau dihidupkan ya, tetap harus mengecek yang namanya kondisi mesin ya. Coba pada saat dihidupkan, terutama kebanyakan emang kalau beli unit second itu sudah dengan knalpot racing ya, sehingga agak susah untuk dengar ada apa di mesin gitu ya, mendengarkan kalau pada saat mesin dinyalakan gitu. Nah tapi tidak apa-apa, jadi saat mesin dinyalakan coba knalpotnya kalian tutup ya, kalian tutup terus itu suara mesin akan terdengar. Apakah bunyi suara kasar atau masih halus atau hanya bunyi semacam ada rantai keteng yang bunyi. Kalau rantai keteng bunyi itu masih bisa dimaklumi, masih bisa disetel ya. Tapi kalau sudah bunyi yang lain, itu sebaiknya jangan, karena biaya perbaikannya itu ya bisa dibilang lumayan mahal ya gitu. Kecuali memang dapat unit yang bisa murah banget, bisa di bawah sampai 18 juta atau 17 juta. Nah itu boleh, nggak masalah, karena memang perbaikannya itu ya kurang lebih bisa sekitar 3 jutaan itu teman-teman. Kemudian cek juga nanti gearnya masih layak pakai tidak gitu ya. Kalau sekiranya tidak layak pakai, nah mungkin kalian juga harus persiapkan beli juga gitu teman-teman. Jadi bisa menjadi pertimbangan juga dalam membeli unit second gitu. Sebentar, ini menyeberang agak susah karena karena orang-orang terkadang suka tidak mau ngalah.
dari sisi eh, dalam membeli unit second ya. Berikutnya saya coba bahas soal kelebihan dan kekurangan. Ya, oke, saya bahas. Orang biasanya membahas kelebihan-kelebihan. Kalau saya membahas dari kekurangan-kekurangannya dulu. Ya, ini baru menurut kata orang ya. Oh, satu lagi sebelum lupa, yang paling utama lagi adalah dalam membeli unit second, saat menghidupkan itu coba dihidupkan kurang lebih selama lebih dari 10 menit ya. Pastikan itu apakah terdengar ada air radiator yang mendidih, karena kalau sudah air radiator mendidih berarti itu ada sesuatu ya, karena namanya Ninja itu mesinnya lebih gampang panas ya, karena 250 cc ya. Bayangkan aja, namanya sama kayak dua motor jadikan satu kan, itu kan 2 silinder gitu. Jadi itu memang lebih cepat panas dibanding motor 1 silinder. Jadi pastikan memang keadaan radiator semua aman gitu, jangan sampai ada overheat, karena kalau sudah overheat berarti itu ada sesuatu di bagian pendinginan mesin ya. Oke, berikutnya yang mau dibahas tadi adalah kelebihan dan kekurangan. Saya coba bahas kekurangannya. Kekurangannya adalah memang betul Ninja itu cepat panas ya, gampang panas ya, tapi artinya nggak usah takut selama kita pemakaiannya baik, kita pemakaiannya normal, penggantian olinya juga baik. Nah, itu saya pastikan walaupun mesin panas, tapi karena sirkulasi udaranya baik, pendinginannya baik, nah itu otomatis juga tidak akan terlalu terasa panas banget ya gitu. Itu yang pertama, yang kekurangannya. Berikutnya kekurangannya adalah ini baru banyak kata orang ya, karena gampang panas itu berarti berefek ke head mesinnya itu, seal head mesin itu yang gampang getas. Nah, otomatis kalau sudah getas itu ya akan gampang bocor, akan gampang rembes olinya. Tapi nggak masalah selama kita juga tetap memperhatikan oli mesin. Pasti ya dipastikan akan tetap baik-baik aja gitu ya. Tetap namanya mesin motor ini, selama oli mesin kita perhatikan ya bisa dipastikan akan aman-aman saja sampai kita bisa memperbaiki untuk berikutnya gitu ya. Sampai kita seandainya berikutnya mau melakukan servis besar, dia sudah lebih baik gitu ya gitu. Tapi kalau mau langsung di servis besar pun nggak masalah gitu, terserah dari teman-teman sendiri gitu. Terus banyak yang bilang katanya shock breaker gampang rembes juga olinya ya. Tapi ya baik lagi, selama tidak dipakai yang macam-macam, artinya ya tidak dipakai dengan kasar ya. Apalagi namanya orang sekarang sudah ngetren yang namanya willy pakai motor gitu. Nah itu ketika ban roda depan naik ya memang belum ada masalah. Nah ketika roda depan sudah turun lagi, dan turunnya itu bukan dengan yang mulus ya, otomatis akan turunnya dengan hentakan yang kuat gitu ya. Itu akan otomatis mengurangi kinerjanya shock depan, yaitu salah satunya bikin cepat bocor shock depan itu ya. Dan berikut, usahakan di saat banyak jalan berlubang ya usahakanlah jangan terlalu ngebut di situ, karena memang goncangannya akan semakin kuat. Nah itu artinya
shock breaker lebih banyak dipakai, artinya lebih banyak naik turun, jadi ya itu yang bikin cepet bocor ya. Oke, itu yang kekurangannya. Kelebihannya, oh satu lagi dari sisi bensin ya, yang mungkin namanya 250 cc ya, akan agak sedikit boros ya pemakainya. Ini selama saya pakai ini, pemakaian bensin kurang lebih 1 liter itu bisa untuk 20 sampai 25 km ya, tergantung pemakaian, tergantung aksesoris yang kita pakai gitu ya. Banyak faktor lah kalau soal bensin. Jadi ya untuk teman-teman yang mau ngambil unit Ninja bisa jadi pertimbangan dari kekurangannya dulu gitu. Nah, kelebihannya yang pertama dari sisi build quality-nya mesin ya. Ya menurut saya, ini menurut saya ya, kalau menurut, nggak tahu lah menurut orang lain, build quality-nya termasuk yang kuat saya bilang ya, karena bisa dibilang saya melihat waktu itu ada konten lain yang menunjukkan bahwa motor ZX25 yang 4 silinder diisi dengan minyak goreng. Pemakaian selama 1 minggu mesin masih baik-baik saja, tapi memang tidak disarankan seperti itu ya, karena namanya minyak goreng itu kita nggak tahu kandungannya seperti apa gitu ya. Yang pasti saya hanya mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu dia masih bisa bertahan gitu ya, mesinnya nggak langsung hancur gitu. Jadi saya bisa memastikan bahwa build quality mesin Ninja ini ya termasuk yang kuat gitu, dari pabrikannya udah kuat gitu ya. Ya tapi baik lagi tergantung pemakaian. Selama pemakaiannya baik, bukan dipakai untuk setiap hari kebut-kebutan atau di setel biar dia bisa ngebut, itu banyak faktor ya begitu. Kemudian kelebihan lain yang saya rasakan adalah untuk gaya ridingnya itu tidak sport banget selama kita tidak mengganti stang motornya ya. Sejauh ini saya pakai masih aman-aman aja ya, artinya dengan jarak jauh tuh tidak terlalu bermasalah gitu buat saya gitu ya. Kemudian kelebihan lain untuk Ninja jenis yang saya punya ini, yang di bawah tahun 2017 ya, itu bisa dibilang modelnya itu timeless ya, jadi tidak termakan zaman. Buat saya model motornya itu benar-benar cakep gitu ya, enak aja dilihat gitu, nggak kayak ada motor lain yang saya bilang mendesain motor sport itu tapi kayak aneh gitu kan. Tapi yang ini enggak gitu, jadi dia sampai kapanpun dia masih bisa bertahan dengan model seperti ini gitu ya. Mungkin itu sih ya yang bisa saya bahas untuk sekarang ini. Jadi untuk beli unit second itu memang dikembalikan kepada masing-masing ya. Kalau dengan keadaan buruk sekalipun teman-teman tetap mau beli pun dengan berbagai resikonya ya, itu nggak masalah juga gitu.
kembali kepada teman-teman. Tapi memang selama masih bisa mendapat unit yang lebih baik, nggak masalah sih ya. Oke, berikutnya saya coba membahas tentang safety riding ya. Safety riding seperti apa? Oke. Safety riding yang pertama, jangan lupa membawa SIM dan STNK. Loh, kok bisa SIM dan STNK? Di mana sisi safety-nya? Nah, begini. SIM dan STNK itu adalah bukti hukum, bukti kuat hukum teman-teman semua ya. Artinya kalau ada terjadi apa-apa, ya semoga nggak terjadi apa-apa sih ya. Ada terjadi apa-apa, sekalipun walaupun teman-teman itu tidak salah, anggaplah teman-teman yang kena musibah, ada yang menabrak, tidak sengaja tertabrak gitu. Nah, dari sisi hukum kalian sudah kalah karena kalian dianggap tidak memiliki izin, motor tidak ada surat-surat, kok dibawa keluar, kok dibawa jalan. Nah, itu artinya dari sisi hukum sudah tidak aman ya. Jadi pastikan itu SIM dan STNK, dan cek lagi jangan sampai juga SIM dan STNK-nya sudah kadaluarsa waktunya. Nah, ini nih orang seperti ini nih. Yang kurang pendidikan. Berikutnya adalah identitas lain dari motor adalah plat nomor. Pasang plat nomor dengan baik ya. Tetap itu dari sisi hukum teman-teman semua lebih kuat gitu ya. Jangan menggunakan plat nomor tempelan karena itu tidak sah secara hukum. Ya, karena itu bukan plat nomor resmi yang dikeluarkan dari Samsat. Ya, artinya tidak resmi dari negara gitu. Ketika kita menggunakan plat nomor tempelan, itu jatuhnya sudah kena pasal modifikasi begitu. Dan ketika kita menggunakan itu, ya kita sama saja dengan sudah melawan hukum, sudah melanggar ketentuan gitu kan. Oke, yang berikutnya, selalu gunakan sepatu ya, karena saat terjadi apa-apa, kalau kita menggunakan sandal, nah, itu resiko kaki hancur itu lebih tinggi ya, karena kita saat jatuh kena aspal, udah gitu, habislah kaki kita gitu kan. Dan usahakan memang gunakan minimal celana panjang. Kalau kita tidak ada body protector ya, gunakan celana panjang. Jadi artinya mengurangi gesekan juga di aspal begitu. Yang berikut adalah sebisa mungkin kita gunakan juga sarung tangan ya, karena kalau tidak, ya pengalaman saya juga saat tidak menggunakan sarung tangan, ya itu ketika jatuh bergesekan dengan aspal, ada menimbulkan luka gitu kan. Yang berikutnya adalah selalu menggunakan kaca spion. Nah, ini kenapa menggunakan kaca spion? Supaya kita tahu bagaimana keadaan di belakang. Jadi ketika kita mau berpindah jalur,
kita bisa berjaga-jaga untuk mengambil jalur itu gitu ya. Jangan sampai ketika kita mengambil jalur ada motor lain atau ada mobil lain di belakang yang menyebabkan bisa kecelakaan. Bukan untuk dibuat jadi bercanda gitu kan. Kadang-kadang orang dengan pakai kaca spion banyaklah bercanda-bercandanya gitu. Jangan sampai kita bercanda sama keadaan, ketika keadaan itu baik bercanda sama kita, bercandanya keadaan itu lebih tidak enak gitu ya. Kalau buat saya spion itu wajib, karena ini bukan sirkuit ya, bukan sirkuit yang kita bisa fokus selalu ke depan tanpa melihat kiri kanan gitu ya. Yang berikutnya, selalu gunakan juga jaket ya, karena baik lagi ketika kita jatuh, kita bergesekan dengan aspal atau apapun itu, minimal ada pelindung pelindung pertamanya, walaupun nantinya juga jaketnya akan robek juga gitu ya, tapi setidaknya tidak langsung kena kulit ya. Berikutnya, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, jangan lawan arah. Biasanya orang zaman sekarang lawan arah. Lihat, ini sembarangan ngambil jalan, tidak memperhatikan, karena kita jalan nggak sendirian, kita itu jalan dengan orang lain ya. Kita berjalan bersama pengguna jalan lain gitu, ada mobil, ada motor, ada pejalan kaki, ada ya, pengguna sepeda gitu, banyak gitu, nggak sendirian ya. Nah, dari ke kiri langsung ke kanan seperti itu ya, itu sangat berbahaya buat dia sih. Battery level is low. Oke, karena baterai sudah lemah, jadi harus diakhiri dulu. Nanti kita cek kemudian ya.